Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang mengatasi mental block. Bagaimana kita bisa mengoptimalisasi potensi diri kita. Karena selama ini bisa jadi potensi diri kita tidak berada pada posisi maksimal. Itu dikarenakan salah satu faktor utamanya karena adanya mental block. Selamat menyaksikan. Apa itu mental block? Mental block adalah kondisi di mana pikiran kita itu memandang diri kita dengan kesimpulan-kesimpulan yang itu bisa jadi tidak tepat, di mana kita berpandangan bahwa diri kita ini buruk, bahwa diri kita ini tidak mampu melakukan banyak hal, bahwa diri kita punya potensi yang minimal. Itu semua adalah potensi-potensi yang pada akhirnya bisa melemahkan diri kita. Dan asal muasal dari itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi di sini mental block adalah kondisi di mana pikiran kita berpandangan buruk terhadap diri kita sendiri. Kalau mental block adalah kita berpandangan buruk terhadap diri kita sendiri, maka goblok adalah kita percaya bahwa kondisi itu bersifat permanen, bahwa kita ini tidak mampu, kita ini lemah, kita ini buruk, kita ini potensinya minimal. Itu sebagai sebuah kepastian, ketentuan, dan itu adalah diri kita secara permanen dan tidak dapat diubah, maka itu adalah goblok. Supaya lebih mengenal apa itu mental block, berikut akan kami sampaikan beberapa ciri-ciri dari mental block. Ciri yang pertama adalah pesimis. Orang yang terkena mental block itu dia biasanya menjadi pesimis. Jadi memang sih setiap segala sesuatu yang akan kita tuju, yang akan kita capai itu pasti ada resikonya. Cuman di sini pikiran kita yang dilihat adalah resiko saja. Tidak cuman itu, bahkan kita cenderung untuk membesar-besarkan resiko itu, sehingga belum apa-apa kita sudah tumbang. Kita tidak berani mencoba, tidak berani melangkah, padahal di depan adalah kita tahu tujuan kita harus ke sana. Ciri berikutnya adalah tak bergairah. Ini adalah kondisi di mana kita merasa bahwa yang akan kita lakukan itu bakalan sia-sia. Ini cukup bahaya sebenarnya. Jadi kita sudah sangat tidak mau untuk melakukan apapun. Kita lebih memilih berdiam diri sembari pikiran kita menyesali, meratapi nasib kita sendiri. Ini sangat memprihatinkan. Ciri berikutnya yaitu minder. Minder ini adalah kondisi di mana kita merasa bahwa semua orang itu hebat kecuali diri kita. Jadi kecenderungan kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain bukan dalam rangka mengambil sisi baiknya sehingga kita lebih termotivasi, tapi sebaliknya kita mencari hebatnya orang untuk akhirnya membandingkan diri kita yang lemah, diri kita yang kalah, diri kita yang tidak hebat, dan seterusnya. Sehingga pada kondisi ini tentu sangat menghambat bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi diri kita yang sebenarnya. Mental block ini jika terus dibiarkan maka akan membuat kita jadi sensitif atau baperan, dimana kita mudah terbawa perasaan oleh
sesuatu yang sedang menimpa kita atau sedang kita hadapi, maupun omongan orang. Jadi pada kondisi ini kita bisa saja dengan lebay melebih-lebihkan komentar orang yang bisa jadi itu sekedar menanyakan kabar, menanyakan kondisi kita, itu sudah bisa membuat kita tertekan, dan pada akhirnya kita bisa menjadi lebih mudah tersinggung, mudah marah, dan seterusnya. Ciri berikutnya dari mental block adalah ragu-ragu, karena sudah sedari awal berpikiran bahwa diri ini tidak mampu, diri ini lemah. Pada akhirnya itu akan membuat seseorang menjadi tidak gampang untuk memutuskan. Jadi pertimbangan ini, pertimbangan itu, bahkan terlalu banyak pertimbangan sampai akhirnya dia kesulitan sendiri untuk memutuskan sesuatu. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi mental block ini? Berikut akan kami sampaikan cara-cara untuk mengatasi mental block. Cara untuk mengatasi mental block yang pertama adalah introspektif. Introspektif di sini mengacu pada bagaimana pikiran kita waspadai, bagaimana dia sedang memikirkan tentang diri kita, bagaimana pandangan pikiran kita terkait diri kita. Karena jika kita menemukan ada pandangan buruk, ada pandangan negatif dari pikiran kita bisa mengubahnya. Ini penting karena ini menjadi akar dari mental block ini. Jadi semacam titik pusat dari mental block ini adalah di pikiran kita sendiri. Saat kita berpandangan, saat kita berprasangka terhadap diri kita, dan itu letaknya ada di dalam pikiran kita. Cara berikutnya adalah dengan yakin. Iya, yakin saja. Nggak usah pakai tapi ini, tapi iya, tapi begitu, tapi nggak usah pakai tapi, yakin saja. Iya, yakin saja, sesederhana itu. Meskipun terkadang kita perlu membangun sendiri keyakinan tersebut, terkadang kita perlu mengalami sendiri, kita perlu membuktikan sendiri sampai diri kita benar-benar yakin. Karena ya saat kita sudah yakin, maka mental block otomatis dengan sendirinya hilang. Jadi yakin saja. Cara berikutnya untuk mengatasi mental block adalah dengan kreatif. Dengan kreatif kita berani berbeda, berani berproses, berani berlatih untuk mengasah kemampuan kita. Sehingga di sini dibutuhkan konsistensi, ketelatenan, terus kemudian tidak mudah menyerah. Jadi begitu gagal bangkit lagi, begitu gagal bangkit lagi, kita coba lagi. Karena untuk bisa kreatif tidak mungkin hanya sekali jadi. Kita butuh mengulang lagi, mencoba lagi, berproses kembali secara terus-menerus sampai kreativitas itu menjadi hasil dari proses kita. Cara berikutnya untuk mengatasi mental block adalah dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kondisi di mana kita mau berani untuk mewujudkan ide-ide kita, di mana dari ide itu kita bisa mewujudkan dengan mempraktekkan, dengan melakukannya. Bahkan jika diperlukan ide itu harus melibatkan orang lain, kenapa tidak? Jadi tidak perlu malu, tidak perlu kita menyetop diri kita sendiri dalam rangka mewujudkan ide-ide kita. Di sini memang untuk pada saat kita
terkena mental block, katakan aku ini bukan orang yang percaya diri, aku tidak bisa bersosialisasi dengan baik, itu semua memang harus kita kondisikan terlebih dahulu. Tapi cara tercepat untuk mengkondisikannya ya kita langsung terjun saja, beraktualisasi diri. Kita ketemu orang, kita berdiskusi dengan orang lain. Dari situ kita akan terbiasa. Dan memang untuk beraktualisasi diri ini ada hal yang harus kita tembus, yaitu tembok atau blok dari mental kita itu sendiri. Justru dengan kita beraktualisasi, kita sedang menghancurkan mental block itu dalam waktu bersamaan gitu. Oke teman-teman, demikian video dari saya terkait mental block, bagaimana menumbuhkan potensi diri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.